Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 167. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Kita berhenti sebentar. Di sini ada dzal sukun, ini perlu ditekankan. Kenapa? Karena huruf dzal sukun ini pertama jangan sampai dipantulkan. Jadi misalkan kita membacanya idz tabarra, idz gak ada ya kan, gak ada huruf ataupun harokat berbunyi kemudian dzalnya tidak dipantulkan, itu tidak boleh. Jadi tetap menjadi idz tabarra dan seterusnya. Nah, kemudian di sini yang juga perlu ditekankan, huruf dzalnya jangan dimasukkan ke huruf ta sehingga terbacanya itta. Jadi huruf dzalnya ini tetap harus jelas terbacanya. Jangan sampai masuk kepada huruf ta. Nah, kita ulangi lagi. Idz tabarra dan seterusnya ya. Jadi idz tabarra, idta, huruf dzal dulu baru huruf ta. Baik, kita ulangi lagi. Idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Nah, ini insyaallah tidak ada yang sulit ataupun perlu ditekankan karena insyaallah pemirsa ngaji Quran sudah bisa membaca. Tidak ada hukum nun sukun atau mim sukun di sini. Kita ulangi dari minal ladzina taba'u. Minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab. Nah, kita berhenti di sini, gak kuat nafas, berhenti di kata al-'adzab. Maka kata al-'adzab ini huruf ba-nya kita pantulkan walaupun berharokat fathah, tapi karena kita berhenti maka huruf ba-nya dibaca sukun. Nah, ketika huruf ba dibaca sukun, maka ini dipantulkan. Wa ra'awul 'adzab. Jadi ada pantulan huruf ba. Jangan sekedar wa ra'awul 'adzab. Kan gak ada pantulannya itu. Jadi kita harus memantulkannya ketika memang kita berhenti di sini. Ketika melanjutkan kepada potongan berikutnya, maka pantulannya hilang ya. Kita kemudian membaca sesuai harokatnya. Contoh, wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Berhenti di sini al-asbab sama seperti yang sebelumnya al-'adzab. Nah, jadi kalau kita berhenti walaupun ada harokatnya huruf ba ini dibaca sukun, maka huruf ba-nya dipantulkan. Ketika disambung kepada ayat berikutnya, maka pantulannya hilang berganti kepada harokatnya. Contoh kita menggabungkan ayat ya. Wa taqatta'at bihimul asbabu wa qala alladzina taba'u. Nah, misalkan digabungkan seperti itu. Baik, kita ulangi dari wa qala. Wa qala alladzina taba'u law anna lana. Ada nun bertasydid, kita baca dengan dengungan. Anna. Hakikat dari dengungan adalah di rongga hidung kita itu ada dengungan anna. Jadi kita beri jeda sepanjang 2 harokat. Anna seperti itu. Jadi tidak sekedar anna. Itu kan nggak ada dengungannya. Kalaupun ditekan tapi tidak dengung, maka itu salah. Jadi ditekan dan ada dengungannya.
Ulangi dari law anna ya. Law anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Tanwin bertemu fa kita baca dengan samar. Karratan fanatabarra'a minhum. Nun sukun bertemu ha maka kita baca dengan jelas. Minhum seperti itu. Minhum ini artinya dibaca jelas, jadi kita tidak boleh dipantulkan. Minhum nggak boleh. Kemudian dibaca dengung, minhum tidak boleh juga. Jadi jelas artinya terbebas dari pantulan, terbebas dari dengungan. Kita ulangi lagi. Fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Sebagaimana sebelumnya, nun sukun bertemu ha kita baca dengan jelas, mim sukun bertemu kaf kita juga baca dengan jelas. Minhum kama, jadi jelas semuanya. Kemudian di sini nun bertasydid sama seperti sebelumnya, anna ini juga sama, minna didengungkan. Ada di sini qaf lam alif. Qaf lam ini artinya kita boleh melanjutkan. Misalkan kita melanjutkan kama tabarra'u minna kadzalik dan seterusnya. Jadi kita menggabungkan kata minna dengan kadzalik dan seterusnya. Maka ini boleh. Tapi dengan ada tanda qaf lam kita lebih dianjurkan. Sekali lagi kita lebih dianjurkan untuk berhenti. Contoh kama tabarra'u minna, berhenti nafas. Lanjut langsung dari kadzalika. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Mim sukun bertemu ha kita baca dengan jelas seperti yang ini, mim sukun bertemu kaf. Jadi kalau mim sukun itu kalau sukunnya tertulis maka dibaca dengan jelas mim sukun itu. Jika tidak tertulis maka tidak dibaca dengan jelas. A'malahum hasaratin alaihim. Di sini ada tanwin bertemu ain maka kita baca dengan jelas juga. Yang dibaca dengan jelas itu jangan sampai ada jeda ya. Misalkan hasaratin jeda alaihim. Jadi gak boleh jeda. Jadi langsung saja hasaratin alaihim. Nah, seperti itu. Baik, di sini ada tanda short lam. Yang sebelumnya ada tanda qaf lam alif, di sini ada tanda short lam alif. Tanda short lam alif ini beda dengan qaf lam. Kalau yang tadi qaf lam kan kita boleh melanjutkan tabarra'u minna kadzalik, itu boleh, tapi lebih dianjurkan untuk berhenti. Tabarra'u minna, berhenti, kadzalik dan seterusnya. Kalau yang ini kebalikannya, yaitu kita boleh berhenti. Contoh hasaratin alaihim, berhenti nafas, kemudian wamahum dan seterusnya. Tapi dengan ada tanda short lam ini kita lebih dianjurkan untuk menggabungkan kata alaihim dengan wama dan seterusnya. Contoh hasaratin alaihim wamahum. Nah, seperti itu. Mim sukun bertemu waw di sini kita baca dengan jelas. Perhatikan di sini. Mim sukunnya ada sukunnya tertulis. Ini juga sukunnya tertulis, maka mim sukunnya dibaca dengan jelas. Kita lanjutkan. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Di sini barusan kita yang pernah berhenti barusannya. Alaihim wa ma hum. Nah, perhatikan di sini mim sukun. Ini juga mim sukun. Bedanya kalau yang di sini mim sukunnya tidak tertulis, ini sukunnya. Kalau di sini tertulis. Perhatikan ada sukun. Ini di atas mim tidak ada sukun. Terus bedanya apa? Kalau sukunnya tertulis dibaca dengan jelas. Kalau sukunnya tidak tertulis maka tidak dibaca dengan jelas. Dibaca dengan apa? Dilihat dulu huruf setelahnya apa. Ternyata huruf ba, maka dibaca dengan samar. Wa ma hum bi kharijina minan nar.
Ini mim sukun ketemu ba itu kita baca samar seperti barusan ketika kita menggabungkan mim sukun ini kepada huruf ba. Yang seperti barusan contohnya. Tapi kalau kita nggak gabungkan, misalkan kita baca berhentinya di wa mahum ini, maka mim sukunnya dibaca dengan jelas. Contoh, hasaratin alaihim wa mahum. Nah, wa mahum di sini walaupun sukun tidak tertulis tapi karena kita berhenti sehingga berhentinya kita tidak menggabungkan mim sukun dengan ba, maka mim sukun ini dibaca dengan jelas. Wa mahum jelas mim sukunnya. Ketika digabungkan dengan huruf ba, maka terjadilah samar. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 ayat pada video kali ini. Mari sebelum kita tutup kita baca 1 kali. Silakan pemirsa ngaji Quran bisa mengikuti bacaan berikut. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi keberkahan buat kita semuanya untuk bisa mengaji Al-Quran dengan baik sesuai dengan hukum tajwid. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.